Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Ribuan anggota Garda Nasional Amerika bersiaga di ibu kota Amerika dan jumlahnya akan meningkat menjadi 25.000 personel pada hari Rabu saat pelantikan Joe Biden sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat. Ketatnya pengamanan ini menyusul peringatan FBI mengenai adanya ancaman substansial setelah serangan ke gedung Capitol pekan lalu. Keamanan ditingkatkan di ibu kota Amerika, Washington DC, dan berbagai lokasi di pusat kota dipasang barikade dan pagar besi, sementara pasukan keamanan gabungan bersiaga di sejumlah tempat. Garda Nasional dari berbagai wilayah dikerahkan dan jumlahnya akan mencapai 25.000 personel, yakni 5 kali lipat dari jumlah pasukan Amerika di Afghanistan dan Irak. 4 jembatan utama menuju Washington DC akan ditutup, sementara alun-alun ibu kota, The National Mall, juga akan diblokir selama acara inaugurasi Presiden. Badan Penyidik Federal FBI mengkhawatirkan kemungkinan adanya bahan peledak rakitan, serta ancaman yang masih berlangsung terhadap para pemimpin politik. Menurut FBI, serangan terhadap gedung Capitol kemungkinan akan membuat kaum ekstremis lebih berani. Sementara itu, aparat Amerika terus memburu tersangka pelaku penyerangan ke gedung Capitol pekan lalu. Investigasi dilakukan terhadap hampir 300 kasus yang terkait dengan kerusuhan di gedung Capitol. Pihak berwenang juga sedang menyelidiki kemungkinan adanya bantuan orang dalam, yakni beberapa anggota Kongres, dengan memberikan tur ke gedung Capitol kepada sejumlah pelaku sehari sebelum penyerangan. Jelang pengambilan sumpah Presiden terpilih Joe Biden, sejumlah jajak pendapat menunjukkan adanya persetujuan sebagian pemilih Partai Republik terhadap penyerangan yang dilakukan ke gedung Kongres. Analis menilai tugas berat Joe Biden adalah mempersatukan bangsa yang terbelah ini, termasuk warga diaspora Indonesia pendukung Trump. Kerusuhan di Gedung Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari mengejutkan sebagian besar warga Amerika. I think I was shocked, of course. How did this actually happen? How come we experience this? I feel like for a first world country, right, America, I would think that something like this could be, we could go through this in a more civil way. Tapi jajak pendapat CBS YouGov menunjukkan 21% pendukung Partai Republik atau sekitar 1 juta warga Amerika menyetujui tindakan tersebut. Jajak pendapat lain dari PBS NewsHour dan Marist menyatakan 35% warga Amerika tidak percaya dengan hasil pemilu November lalu, walaupun tidak ada bukti atas kecurangan. Nurma, salah satu petugas TPS perwakilan Partai Republik, mengaku melihat sendiri keganjilan di TPS-nya di negara bagian Maryland. Ngomong juga ke ketua Partai Republik, dia bilang, kan nggak tahu ya gimana caranya mau mencegah, emang begitu keputusannya, dia bilang gitu ya. Mau bilang apa lagi gitu ya. Tapi ia memilih untuk menerima hasil pemilu. Sedikitnya 20.000 pasukan Garda Nasional akan dikerahkan untuk menjaga keamanan upacara pengambilan sumpah Joe Biden sebagai presiden pada 20 Januari, di tengah ancaman kericuhan baru. Tugas berat Biden adalah untuk menyatukan bangsa yang terpecah. And then now we're going to set about trying to push an agenda around building a multiracial democracy like we did with Reconstruction, or are we going to continue to paper over these differences? Walaupun pengambilan sumpah tetap dilakukan seperti biasa, acara inaugurasi Joe Biden dan Kamala Harris yang lain akan dialihkan ke acara virtual sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19. Demikian laporan tim VOA. Dibanding komunitas Asia, tidak banyak warga Amerika yang tinggal serumah dengan orang tua atau kakek nenek mereka. Tapi pandemi mengubah hal itu, dan kini banyak juga yang kembali ke rumah orang tuanya. Sensus terakhir menunjukkan sekitar 20% keluarga di Amerika adalah rumah tangga multigenerasi. Jelang malam di Potomac, negara bagian Maryland, tak jauh dari Washington DC. 3 generasi keluarga ini menyiapkan santap malam. I realized I was not a very difficult teenager. In fact, I have a really close relationship with both my mom and my grandmother, and so it almost made it like impossible for me to have like those difficult teenager years because like I always had an outlet to talk to. Peningkatan jumlah rumah tangga multigenerasi mulai terjadi saat resesi 2008. Peningkatan tajam terjadi lagi selama pandemi. When it comes to household expenses, we split it. And so when we're like, oh, we need to buy a new refrigerator, we split it.
So a $2,500 investment becomes $1,250. Bagi anggota keluarga lebih senior, kembalinya putra-putri dan cucu ke rumah mereka juga membawa keuntungan sendiri. And the three of us have always gotten along very, very well. That's why it works. I have a lot of friends that are like, can't believe you did that. Well, I would hope if your child got in the position my child was in, anybody would open their house for their children. But it worked. It's worked all the way through. I'm very close to my granddaughters. They're very important to me. I'm going to cry. Menurut Pew Research Center, sekitar 60% dari warga yang pindah selama pandemi pindah kembali ke rumah orang tua atau keluarga mereka. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Morisa Cokro yang menjadi satu di antara sedikit insinyur perempuan yang bekerja di perusahaan mobil listrik terkemuka Tesla di California. Morisa berhasil membuktikan kemampuannya dengan menjadi anggota tim yang merancang sistem swakemudi mobil Tesla. Saat ini semakin banyak kendaraan dengan fitur kecerdasan buatan swakemudi penuh. Di antaranya Tesla yang telah meluncurkan fitur full self-driving secara terbatas bagi sebagian pengguna mobilnya. Dan salah satu insinyur perangkat lunak autopilot dari perusahaan ini adalah seorang diaspora Indonesia. Fokusku lagi di proyek full self-driving atau yang namanya FSD. Jadi itu tuh autonomous multi-agent system level 5. Jadi pokoknya gimana cara mobil bisa jalan sendiri tanpa ada sentuhan manusia gitu. Morisa menjadi satu dari hanya 6 autopilot engineer perempuan di tempatnya bekerja. Jadi tantangan emang sebenarnya kurang role model ya untuk personally dari sebagai cewek di dunia STEM. Morisa bergabung dengan Tesla di tahun 2018 setelah seorang kawannya yang sedang magang di Tesla memasukkan resume Morisa ke perusahaan tersebut. Mengenai pengalamannya bekerja bersama Morisa, rekan kerja Morisa mengatakan, Really great working with Marissa. She's very tenacious. Like she tries to just learn and soak up as much as she can, take the initiative, and she doesn't give up. And she's not afraid to tell people like her opinion. Menggarap fitur full self-driving ini memang tidak mudah. Morisa mengatakan kadang memakan jam kerja yang sangat panjang, bisa mencapai 60 hingga 70 jam seminggu. Ketika kamu tahu apa yang kamu suka atau mau, walaupun seberapa susahnya, kita pasti kayak masih ada semangat untuk pursue dan menekunin bidang itu. Dari Washington DC, Irfan Isan dan Dania Iman, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.